Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Memeliana. Pada kesempatan ini saya izin untuk menyampaikan sedikit pembahasan mengenai soal asistensi praktik akuntansi 1. Nah, di sini teman-teman juga bisa sambil membuka soalnya. Di sini ada 2 jenis soal. Yang pertama ada soal teori dan yang kedua soal kasus. Untuk soal teori, teman-teman bisa dikerjakan sendiri. Untuk yang soal kasus di sini akan saya bahas pada video ini. Nah, di sini pada soal kasus ada beberapa yang diketahui, ada neraca saldonya. Ini ada akun-akun dan nominalnya. Kemudian ada data tambahan untuk terkait penyesuaian pada 31 Desember. Dan di sini ada perintah soalnya. Di sini teman-teman diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, kemudian membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan harga pokok penjualan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama dulu untuk membuat jurnal penyesuaian. Nah, di sini saya sudah ada tabelnya biar lebih cepat. Nah, di sini untuk judulnya di sini untuk headernya ada perusahaan Barokah. Kemudian ini jurnal penyesuaian untuk periodenya periode 31 Desember 2019. Kemudian untuk tabelnya di sini untuk bagian kolom tanggal diisi tahun dan bulan. Tadi tahun 2019 karena penyesuaian berarti ini 31 Desember semua. Kemudian untuk nama akun di sini kita lihat di penyesuaiannya. Di sini persediaan barang dagang pada 31 Desember 2019 senilai 87 juta. Jadi di sini adalah persediaan pada akhir periode. Nah, kemudian untuk penyesuaiannya bagaimana? Untuk jurnalnya di sini kita lihat dulu. Yang pertama, di sini kita tulis HPP dan kreditnya persediaan barang dagang. Nah, di sini besarnya sebesar berapa? Di sini besarnya sesuai yang ada di neraca saldo awal yang diketahui tadi, yang di atas. Di sini, jadi di sini persediaan barangnya 63 juta. Jadi kita tulis 63 juta. Nah, kemudian karena apalagi yang berkaitan dengan persediaan pasti akan berkaitan dengan pembelian. Nah, pembeliannya di sini di debit kita tulis HPP untuk balance-nya nanti. Kemudian untuk pembelian di sini ada apa aja? Kita lihat di neraca saldo awalnya. Di sini untuk akun pembelian ternyata ada pembelian, ada retur pembelian dan potongan pembelian. Ingat, untuk pembelian ini berarti nanti ada di sebelah kredit, dan untuk retur pembelian di sini nanti ada di sebelah debit. Karena ini adalah penyesuaian. Jadi kita tulis di sini ada retur pembelian dan potongan pembelian. Kemudian kreditnya ada pembelian. Kemudian kita tinggal lihat nominalnya. Ternyata pembeliannya 142.500.000. Kita tulis 142.500. Kemudian untuk returnya ada 12 juta. Returnya 12 juta.
Kemudian untuk potongan pembeliannya ada 3.750.000. 3.750.000. Nah, untuk HPP di sini besarnya menyesuaikan, berarti karena debit dan kredit harus sama, harus balance, jadi sebesar yang dikredit pembelian dikurangi retur dikurangi potongan pembelian. Nah, sebesar ini. Kemudian yang terakhir di sini untuk persediaan barang di akhir. Jadi kalau yang di awal tadi di kredit, jadi di sini nanti persediaannya di debit. Persediaan barang dagang. Kemudian kreditnya ada HPP. Nah, karena di penyesuaian ini kita menghitung besarnya barang dagang yang kita gunakan seperti itu. Kita tinggal lihat di data penyesuaiannya, ternyata persediaan barang dagangnya sebesar 87 juta. Jadi kita tulis 87 juta untuk persediaan barang dan di HPP. Nah, ini adalah jurnal yang dibuat untuk penyesuaian persediaan barang dagang. Kemudian untuk penyesuaian yang kedua, di sini kita tulis lagi. Yang kedua, ada asuransi dibayar di muka yang telah kadaluarsa sebesar 2.100.000. Berarti ini nominalnya langsung 2.100.000. Asuransi dibayar di muka yang telah kadaluarsa. Nah, jadi harus kita akui sebagai beban asuransi. Kreditnya asuransi dibayar di muka. Tadi sebesar 2.100.000. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini soalnya perlengkapan kantor yang masih tersisa menunjukkan 2.250.000. Nah, ini adalah yang tersisa. Nah, padahal untuk menghitung pada penyesuaian di sini kita menghitung yang kita gunakan. Jadi, cara menghitungnya di sini saya sudah menyiapkan untuk caranya. Yang pertama, perlengkapan kantor pada awal. Jadi berarti yang ada di neraca saldo. Kita lihat perlengkapan kantor. Ternyata ada 5.250.000. Kita tulis 5.250.000. Kemudian untuk perlengkapan kantor akhir atau yang ada di penyesuaian atau yang tersisa di sini sebesar 2.250.000. 2.250.000. Jadi, berapa perlengkapan kantor yang digunakan? Ini saya tandai merah, berarti caranya nanti dikurangkan ya, teman-teman. Jadi, caranya perlengkapan kantor yang pada neraca saldo atau yang di awal dikurangi perlengkapan kantor pada akhir periode atau sisanya. Nah, jadi sebesar 3 juta. Kita tulis dulu, karena tadi kan untuk penyesuaian perlengkapan kantor. Jadi ada beban perlengkapan kantor. Beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Besarnya sebesar 3 juta. Oke, kemudian yang keempat. Yang keempat, penyusutan kendaraan pada periode ini sebesar 6 juta. Nah, karena ini pada periode ini berarti sudah ditentukan besarnya. Berarti besarnya nanti sebesar 6 juta. Adanya penyusutan kendaraan berarti harus kita akui sebagai beban depresiasi
penyusutan kendaraan pada akumulasi depresiasi penyusutan kendaraan. Nah, besarnya tadi sebesar 6 juta. Oke, ini untuk yang penyusutan kendaraan. Kemudian, soal yang selanjutnya, yang kelima, ada beban listrik dan telepon yang terutang pada 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 900.000 dan 1.200.000. Jadi beban listriknya dan telepon ini yang masih terutang, jadi sudah menjadi beban tetapi belum dibayarkan. Jadi harus kita akui dulu untuk di jurnal penyesuaian, berarti di debit ada beban listrik, kemudian di debit tadi ada beban telepon, kemudian kreditnya harus kita akui sebagai utang listrik dan telepon. Nah, tadi utang listriknya sebesar 900 dan utang teleponnya 1.200.000. Jadi utang listrik dan teleponnya tinggal dijumlahkan dari beban listrik dan beban teleponnya sebesar 2.100.000. Dan untuk penyesuaian yang terakhir, di sini ada gaji dan upah karyawan yang belum dibayar dan belum dicatat sebesar 7.200.000. Berarti di sini perusahaan sudah memperkerjakan karyawan pada akhir periode ini tetapi belum dibayarkan. Karena kita sudah menggunakan jasa karyawan, jadi harus kita akui adanya beban gaji dan upah. Seperti tadi, jadi debitnya beban gaji dan upah, kemudian kreditnya utang gaji dan upah. Nah, jadi besarnya sebesar berapa? Tadi sudah ditentukan besarnya sebesar 7.200.000. Tinggal kita tulis 7.200.000 seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal kita jumlahkan untuk yang di debit dan kreditnya. Jadi yang di total yang di debit sama kredit di sini harus balance ya. Nah, ini untuk soal yang pertama, yaitu untuk penyelesaian dari jurnal penyesuaian. Oke, di sini saya akan melanjutkan pekerjaan untuk soal yang selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya, di sini kita diminta untuk membuat laporan keuangan. Ada laporan HPP, kemudian laba rugi, kemudian perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nah, di sini saya akan ganti sheet. Di sini saya sudah ada template-nya, udah ada akun-akunnya yang digunakan nanti biar cepat. Nah, di sini langsung kita kerjakan. Yang pertama untuk laporan harga pokok penjualan. Di sini teman-teman jangan lupa untuk header-nya. Di sini ditulis nama perusahaan, kemudian laporannya, karena yang pertama laporan harga pokok penjualan, berarti di sini laporan harga pokok penjualan untuk periodenya 31 Desember 2019. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan, di sini yang pertama kita ada persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang yang di atas di sini adalah yang ada di neraca saldo. Nah, jadi kita tulis, kita lihat yang ada di soal di neraca saldo di sini
persediaan barangnya ada 63 juta. Jadi akan kita tulis di sini 63. Maaf, di sini kita tulis di sebelah sini 63 juta. Kemudian untuk pembelian di sini berarti kita tulis yang ada di neraca saldo. Pembeliannya sebesar 142.500.000. Kita tulis 142.500.000. Kemudian ada retur dan potongan. Di sini isinya disesuaikan yang ada di soal. Karena tadi pembeliannya ada retur pembelian dan potongan pembelian, berarti di sini juga kita masukkan potongan dan retur pembelian. Kalau tidak ada, berarti tinggal kita kosongkan. Nah, untuk retur pembelian tadi sebesar 12 juta. Jadi ditulis di sini. Nah, karena retur sama potongan ini kan sifatnya mengurangi dari pembelian. Jadi nanti akan sifatnya itu mengurangi. Di sini saya beri tanda warna merah agar tandanya ini nanti akan dikurangkan. Kemudian untuk potongan potongan pembeliannya di sini sebesar 3.750.000. 3.750. Banyakkan nolnya. 3.750.000. Nah, jika sudah di sini nanti akan ketemu pembelian bersihnya. Pembelian bersihnya berapa? Tinggal kita tulis di sini. Berarti pembelian dikurangi retur pembelian dan dikurangi potongan pembelian. Nah, seperti ini. Nah, di sini ingat ya, untuk retur dan potongan ini sifatnya mengurangi dari pembelian. Nah, jika sudah, ini kita akan hitung barang tersedia untuk dijual. Karena ketika kita punya persediaan barang dagang awal, kemudian kita akan beli barang lagi, jadi barangnya akan bertambah. Barang tersedia untuk dijual berarti tinggal dijumlahkan. Dari ini ditambah dengan ini. Nah, hasilnya 189.750.000. Kemudian di sini akan kita kurangkan dengan persediaan barang dagang di akhir. Berapa? Kita lihat di penyesuaiannya di sini ada 87 juta. Berarti tinggal kita tulis di sini 87 juta. Nah, di sini nanti akan kita kurangkan karena kita akan menghitung HPP. HPP sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang yang di akhir. Jadi, tinggal kita kurangkan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan barang dagang akhir. Jadi barang yang terjual atau HPP-nya ini sebesar 102.750.000. Nah, ini untuk laporan harga pokok penjualan. Kemudian yang kedua, di sini kita diminta untuk membuat laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada tempatnya. Di sini untuk laporan laba rugi, yang pertama kita pasti dari penjualan. Kita dari penjualan dulu, kita tulis penjualan yang ada di soal. Ini penjualannya ada 218.700. 218. Maaf. Kita tulis di sini 218.700.
Kemudian untuk retur penjualannya kita lihat. Nah, di sini juga disesuaikan dengan ada di soal. Karena ini hanya ada retur penjualan, jadi di sini kita tulis hanya retur penjualan. Nanti kalau ada potongan penjualan, berarti juga di bawahnya ditulis potongan penjualan dan sifatnya sama-sama mengurangi dari penjualan. Nah, di sini retur penjualannya sebesar 15 juta. Ingat, untuk retur dan potongan itu pasti sifatnya akan mengurangi. Jadi di sini saya beri tanda merah, nanti tandanya harus dikurangkan. Kemudian ketemu penjualan bersihnya. Penjualan bersihnya berapa? Tinggal penjualan dikurangi dengan retur penjualan. Maaf teman-teman. Di sini ditulis di sini. Jadi penjualan bersihnya diperoleh dari penjualan dikurangi retur penjualan. Ketemunya 203.700.000. Kemudian di sini ada HPP dikurangi HPP-nya berapa? HPP-nya sebesar yang sudah diperoleh dari harga pokok penjualan di laporan HPP ini. Nah, di sini kita kurangkan, nanti akan ketemu yang namanya laba kotor. Jadi laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan HPP. Hasilnya 100.950.000. Nah, kemudian jika sudah, kemudian kita akan menghitung yang namanya beban-beban. Dikurangi beban-beban dulu untuk mencari laba usaha bersihnya. Beban-bebannya ada apa? Di sini kita dapat lihat di soal. Di sini ada beban iklan, beban reparasi, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, karena tadi ada AJP, juga ada beban-beban, juga nanti teman-teman harus dimasukkan seperti itu. Jadi kita tulis dulu yang ada di neraca. Di sini ada beban iklan, beban reparasi. Kita tulis beban iklan, beban reparasi, kemudian ada beban gaji dan upah, beban gaji dan upah, kemudian ada beban telepon, kemudian ada beban listrik, Nah, di sini teman-teman bisa lihat di AJP. Yang ada bebannya mana aja? Di sini ada beban asuransi. Jadi bisa kita tambahkan beban asuransi. Kemudian kita lihat ada beban perlengkapan kantor. Kemudian kita lihat lagi ada beban depresiasi penyusutan kendaraan. Karena di neraca saldo belum ada, berarti harus kita tambahkan beban depresiasi penyusutan kendaraan. Di sini beban listrik, beban telepon, dan beban gaji dan upah ini sudah ada di sini, jadi tidak perlu kita tulis lagi. Nah, di sini tinggal kita tulis untuk nominalnya. Nah, nominalnya untuk beban iklan di sini ada 3675. Kemudian untuk beban reparasi ada sebesar 6.750.000. Kemudian beban gaji dan upah. Nah, di sini beban gaji dan upah
Ini kita lihat di sini beban gaji dan upahnya 34.500, 34.500. Jangan lupa di sini di penyesuaian tadi juga ada beban gaji dan upah. Nah, di sini jadi harus kita tambahkan juga. Jadi hasilnya 41.700.000. Dan biar nanti teman-teman lebih mudah, di sini bisa diberi tanda yang artinya di sini sudah kita tambahkan. Nah, kemudian di sini juga ada beban telepon. Nah, di sini juga ada beban telepon ya teman-teman, berarti nanti juga harus ditambahkan sebesar 1.200.000. Kita lihat dulu beban telepon di neraca saldonya. Di sini ada 12.900.000. Kita tulis 12.900.000, kemudian ditambah dengan beban telepon yang ada di AJP 1.200.000, hasilnya 14.100.000. Di sini saya tandai dulu. Nah, kalau sudah, nanti kita lanjutkan untuk beban listrik. Di sini tadi juga ada, berarti harus kita tambahkan. Untuk beban listrik di sini di neraca saldo ada 10.500.000. 10.500.000 ditambah dengan yang ada di AJP 900.000, hasilnya 11.400.000. Kemudian ada beban asuransi. Beban asuransi kita lihat di sini di soal apakah ada. Ternyata tidak ada, berarti langsung kita tulis sebesar yang ada di AJP. Beban asuransi 2.100.000. Kemudian di sini ada beban perlengkapan kantor. Untuk di soal di sini belum ada, berarti sebesar di AJP. Beban perlengkapan kantor sebesar 3 juta. Dan di sini beban depresiasi penyusutan kendaraan karena belum ada di neraca saldo, berarti harus kita ambilkan hanya dari AJP sebesar 6 juta. Nah, di sini berarti sudah kita masukkan semua untuk semua beban-bebannya, berarti sudah benar. Kalau sudah, berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti total bebannya ada 88.725.000. Nah, ini tadi kan sudah ada laba kotor dan sudah kita peroleh untuk total bebannya. Jadi, untuk menghitung laba usaha bersihnya itu sebesar dari laba kotor dikurangi dengan total beban. Jadi, hasilnya karena masih positif berarti masih laba sebesar 12.225.000 seperti itu. Ini untuk laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga di sini kita diminta untuk membuat laporan perubahan modal untuk periode 31 Desember 2019. Jadi kita membuat laporan perubahan modal seperti biasa. Untuk headernya silakan dibuat dulu seperti tadi, cuma yang bedakan di bagian sini tergantung laporannya apa. Di sini berarti laporan perubahan modal. Untuk di laporan perubahan modal pasti yang pertama ada modal awal dari Tuan Endras, karena tadi kan ini perusahaannya milik Tuan Endras ya. Di sini
Jadi di sini ada modal awal Tuan Endras ini sebesar yang ada di neraca saldo. Kita tulis dulu ini sebesar 450.675.000. Kita tulis modalnya 450.675.000. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada labanya berapa, kita tulis sebesar yang ada di laporan laba rugi. Karena tadi laba berarti di sini kita tulis laba. Tapi kalau nanti misal hasilnya itu rugi, berarti di sini kita tulis rugi. Nah, jadi kita tulis 12.225.000, kemudian dikurangi prive. Privenya berapa? Itu kita lihat yang ada di neraca saldo. Untuk privenya ini ada 49.500.000. Kita tulis 49.500.000. Nah, di sini saya beri tanda merah, berarti nanti caranya laba usaha dikurangi dengan prive. Nah, karena laba ini akan dikurangi dengan prive. Tapi kalau nanti hasilnya rugi, ini akan kita tambah dengan prive. Nah, di sini karena labanya lebih kecil daripada prive, jadi nanti hasilnya akan negatif. Karena itu terjadi penurunan modal. Tapi kalau labanya lebih besar daripada prive, nanti di sini kita tulis kenaikan modal seperti itu. Di sini kita tulis berdasarkan hasilnya ini nanti. Karena ini lebih besar dari privenya lebih besar, jadi kita pasti akan modalnya berkurang. Jadi penurunan modal tinggal kita tulis penurunan modal sebesar laba dikurangi dengan prive. Nah, hasilnya 37.275.000. Jadi, untuk modal akhir sama dengan modal awal dikurangi dengan penurunan prive. Karena di sini sudah negatif, jadi tinggal dijumlah. Nah, sebesar sini. Jadi untuk modal akhirnya di sini sebesar 413 juta. Kemudian ini untuk laporan perubahan modalnya. Jadi perubahan modalnya yang modal akhirnya jadi 413.400.000. Jadi nanti modal ini yang akan kita gunakan untuk membuat laporan posisi keuangan seperti itu. Kemudian untuk laporan posisi keuangan di sini kita tinggal melihat untuk akun-akun yang ada di neraca saldo awal ditambah dengan yang ada di AJP seperti itu. Di sini misal saya hapus dulu saja. Nah, jadi untuk aktiva dan pasiva di sini nanti hasilnya harus balance. Nah, dari aktiva di sini kita bisa lihat dari yang ada di soal. Di sini dari kas sampai dengan peralatan di sini. Kemudian untuk utang dan modal di sini nanti ada di bagian pasiva. Nah, untuk ini kita tinggal tulis di sini. Untuk aktiva lancar di sini ada kas, piutang sampai dengan perlengkapan kantor. Nah, jadi di sini kita tulis dulu. Di sini ada kas, kemudian piutang dagang,
kemudian ada piutang wesel, kemudian persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, dan ada perlengkapan kantor. Kemudian untuk yang diaktiva di sini ada kendaraan, kemudian ada akumulasi penyusutan kendaraan, depresiasi penyusutan kendaraan, kemudian ada peralatan kantor dan peralatan toko. Nah, di sini kita tinggal isikan. Untuk kas tadi kita isikan 130.800.000. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan, teman-teman harus memperhatikan dari penyesuaian dari teman-teman, bahwa di sini ada yang mana akun ini akan dimasukkan ke laporan posisi keuangan, seperti asuransi dibayar di muka. Di sini ada perlengkapan kantor, kemudian ada akumulasi depresiasi, kemudian ada utang ini dan utang gaji. Di sini berarti nanti akan berpengaruh selain dari nilai yang ada di neraca saldo awal. Jadi untuk mengisikannya kita sambil melihat yang ada di AJP. Untuk piutang dagang tadi tidak ada di AJP, kita tulis 22.500.000. Kemudian piutang weselnya 18 juta. Kemudian persediaan barang dagang. Nah, untuk persediaan barang dagang di sini karena di sini kan pada akhir periode ya teman-teman. Jadi yang kita tulis yang ada di sini. Nah, di sini sebesar 87 juta. Karena apa? Karena kita membuat tadi kan pada akhir periode. Nah, di sini juga sudah diketahui persediaan barang dagang pada 31 Desember atau pada akhir periode sebesar 87 juta. Jadi langsung kita tulis 87 juta. Kemudian untuk asuransi dibayar di muka, di sini ada 5.400.000. Untuk yang di AJP di sini ada 2.100.000. Nah, jadi kita tulis untuk asuransi dibayar di muka tadi kan ada 5.400.000. Kemudian akan kita kurangi dengan yang ada di AJP. Kenapa dikurangi? Karena ini ada di kredit. Karena untuk penyesuaian di sini kita menghitung berapa besar aktiva yang digunakan. Nah, di sini atau menghitung beban yang ada. Jadi karena ada beban asuransi, berarti asuransi dibayar di mukanya kan berarti juga berkurang. Jadi harus kita kurangi. Nah, jadi hasilnya 3.300.000. Kemudian peralatan kantor juga sama. Di sini ada beban perlengkapan kantor, berarti perlengkapan kantornya juga pasti akan berkurang. Jadi untuk mengisikannya kita lihat dulu yang ada di neraca saldo. Perlengkapan kantor ada 5.250.000. Kita kurangkan dengan yang ada di AJP. Jadi hasilnya 2.250.000.
hampir lupa, di sini saya mau beri tanda. Ini sudah dimasukkan di posisi keuangan. Kemudian ini sudah selesai, tinggal kita hitung untuk total aktiva lancarnya. Di sini tinggal kita jumlahkan. Di sini ada 263.850.000. Kemudian untuk aktiva atau aset tetap di sini yang pertama ada kendaraan. Kita lihat di AJP tidak ada, jadi hanya kita tulis yang ada di soal, yang ada di neraca saldo. Untuk kendaraan ternyata sebesar 120 juta. Kemudian untuk akumulasi depresiasi penyusutan kendaraan, kita lihat dulu di AJP ternyata ada, dan ini berada di sebelah kredit. Nah, di sini teman-teman lihat dulu di soal akumulasi penyusutan kendaraan 30 juta. Kita tulis. Nah, di sini nanti harus karena ini kan akumulasi depresiasi nanti akan mengurangi ya, jadi hasilnya nanti akan negatif, jadi akan mengurangi sebesar 30 juta. Ini nanti kita beri min, kemudian kita akan kurangkan lagi dengan yang ada di AJP 6 juta, jadi totalnya 36 juta. Jadi untuk akumulasi depresiasi ini kan nanti sifatnya akan mengurangi ya. Jadi yang awalnya 30 juta kita tambahkan dengan yang ada di AJP 6 juta. Jadi hasilnya 36 juta itu akan minus tandanya. Oke, untuk selanjutnya ada peralatan kantor. Kita lihat di AJP tidak ada, berarti hanya sesuai yang ada di neraca saldo. Untuk peralatan kantor di sini ada 37.500.000, dan untuk peralatan toko di sini sebesar 52.500.000. Nah, jika sudah, bisa kita hitung untuk totalnya, tinggal kita sum. Nah, di sini hasilnya 174 juta. Nah, kita hitung total aktivanya. Berarti aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap, hasilnya 437.850.000. Kemudian ini tadi untuk di sisi aktiva. Kemudian kita akan hitung di pasifanya berapa. Nah, di pasifa di sini ada liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitasnya berarti ada utang. Kita lihat dulu utangnya yang ada di soal. Di sini ada utang dagang. Kita tulis utang dagang sebesar berapa? Sebesar 15.150.000. 15.150.000. Kemudian kita lihat di AJP apakah ada utang. Nah, ternyata ada. Di sini ada utang listrik dan telepon dan utang gaji dan upah. Sini saya mau copy saja. Di sini utang listrik dan telepon dan utang gaji dan upah kita masukkan angkanya juga. AJP-nya 2.100.000 dan 7.200.000. 2.100.000 dan 7.200.000. Nah, jika sudah, bisa kita totalkan. Untuk hasilnya kita sum.
Jadi total liabilitasnya sebesar 24.450.000. Kemudian untuk ekuitasnya di sini pasti ada modal, tuan, endras. Nah, jangan memakai yang ada di neraca saldo, tapi kita menggunakan modal yang ada di laporan perubahan modal. Karena di sini kita sudah mencari modal pada akhir periodenya. Ternyata sebesar 413.400.000. Kemudian total dari ekuitasnya berarti juga sebesar 413.400.000. Sehingga total pasifanya tinggal kita jumlahkan dari liabilitas dan ekuitasnya. Totalnya 437.850.000. Jadi untuk total aktiva dan pasifa di sini harus sama ya teman-teman. Nah, di sini tadi untuk laporan keuangannya juga sudah selesai. Jadi ini tadi sudah kita masukkan ya teman-teman. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah kita masukkan semuanya, semua transaksi yang ada di jurnal penyesuaian sudah kita masukkan juga di laporan keuangan. Seperti itu, berarti ini nanti juga mempermudah teman-teman. Kalau teman-teman bingung ini sudah dimasukkan belum, bisa dikasih tanda. Untuk kalau ditulis tangan mungkin bisa dikasih tanda centang atau titik seperti itu. Nah, kenapa yang di HPP dan persediaan di sini kok nggak dimasukkan? Karena untuk persediaannya kita memakai persediaan pada akhir periode tadi. Nah, sebesar 87 juta ini tadi. Sedangkan untuk HPP dan juga potongan di sini juga sudah kita masukkan di ketika membuat laporan harga pokok penjualan tadi. Nah, di sini kita juga sudah memasukkan ini. Jadi sudah dimasukkan semua. Jadi mungkin itu tadi pembahasan dari soal asistensi praktik akuntansi 1. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan waktunya. Kemudian jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung bisa ditanyain di Google Classroom, atau nanti bisa juga tanya melalui WhatsApp saya juga enggak apa-apa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.